Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini Ibu akan membahas tentang menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Nilai pengganti X yang menyebabkan pernyataan menjadi benar disebut akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Jadi di sini misalnya Ibu mempunyai persamaan kuadrat, kemudian nanti kita akan cari nilai pengganti X-nya. Nah, nanti X-nya sudah diketemukan, kita masukkan, nanti hasilnya bakalan jadi 0. Itu namanya penyelesaian. Nah, cara menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat atau X1 dan X2, kenapa ada 2? Karena dia persamaan kuadrat, berarti penyelesaian X-nya ada 2. Dengan 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Tetapi untuk hari ini cukup kita mempelajari memfaktorkan saja. Untuk kedua cara akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelumnya kita ketahui dulu jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama bentuk AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Sebelumnya kalian telah mencari nilai A, B, dan C. A itu adalah angka yang di depan X pangkat 2, B adalah angka yang di depan X, dan C itu tidak ada X-nya atau konstanta. Nah, misalnya nomor 1 ini tidak ada B-nya, berarti dia persamaan kuadrat asli. Kalau yang kedua, AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0, tidak ada C-nya, berarti dia namanya persamaan kuadrat tidak lengkap. Selanjutnya bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Lengkap ya, ada A, B, dan C. Ini namanya persamaan kuadrat lengkap. Nah, Ibu di sini akan membahas bagaimana cara memfaktorkan ketiga bentuk jenis persamaan kuadrat ini. Yang pertama, cara memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Bentuk kuadrat asli. Caranya gimana? Dapat difaktorkan jika tanda A dan C berlawanan. Maksudnya apa? Misalnya A positif, C-nya negatif. Kalau A-nya negatif, berarti C-nya positif. Kalau misalnya tidak berlawanan, berarti dia tidak bisa dicari penyelesaiannya. Contoh soalnya, tentukan akar-akar persamaan 16X pangkat 2 min 9 sama dengan 0. Kita lihat, A-nya adalah 16. Kemudian B-nya adalah 0. Karena dia persamaan kuadrat asli, C-nya adalah min 9. Kita lihat A-nya itu positif, C-nya negatif, berarti dia berlawanan. Berarti bisa kita cari dengan cara pemfaktoran. 16X pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0. Ini caranya bagaimana? Kita cari akarnya satu-satu. 16X pangkat 2 kita akarin, 16 itu akarnya 4. X pangkat 2 itu akarnya X, berarti bisa Ibu tulis 4X pangkat 2, berarti 16X pangkat 2. Kemudian 9. 9 itu akarnya dari 3 pangkat 2. Nah, udah dapat 4X dengan 3, biasanya untuk memfaktorkan kita jabarkan menjadi 2 kurung seperti ini sama dengan 0. Kemudian kita isi angkanya dengan angka ini. Pertama, 4X, di sini juga 4X. Selanjutnya ada 3. Berarti di sini 3, di sini juga 3. Tandanya apa? Karena di sini negatif, berarti dia ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, ketemuilah 4X tambah 3, 4X kurang 3 sama dengan 0. Ingat tadi persamaan kuadrat ada 2 penyelesaian. Jadi ini untuk X1 dan ini untuk X2. Berarti untuk X1 4X tambah 3 sama dengan 0. Untuk X2 4X min 3 sama dengan 0. Kita pindahkan ke bawah, kita pisahkan. 4X tambah 3 sama dengan 0. Selalu 0 ya, karena di kanannya adalah 0. Kemudian untuk yang kedua 4X min 3 sama dengan 0. Bagaimana caranya? Ini masuk ke materi aljabar waktu kelas 1, kamu cara memindah-mindahkan atau mengubah ke ruas kanan atau ke ruas kiri. Ingat, ruas kiri atau yang sebelah kiri sama dengan itu hanya yang ada X-nya. Yang tidak ada X-nya seperti angka 3 ini pindah ke sebelah kanan sama dengan. Caranya bagaimana? 4X sama dengan, sebelah kanannya tulis dulu 0. Yang tadinya positif 3, karena dia pindah berarti dia menjadi tandanya beda, berlawanan, jadi min 3.
Yang tadinya positif kalau pindah jadi negatif. Begitu juga kalau negatif pindah jadi positif. 4x sama dengan min 3. Kita hanya mencari nilai x-nya saja. Berarti min 3 dibagi angka di depan x yaitu 4. Ini untuk x1 min 3 per 4. Selanjutnya untuk x2, 4x min 3 sama dengan 0. Caranya sama, 4x min 3-nya kita pindahkan menjadi positif 3. 4x sama dengan 3, karena kita mencari x2-nya saja, berarti 3 per 4. Jadi diperoleh dua penyelesaian, yang satu min 3 per 4, yang dua 3 per 4. Buktinya, kalian tidak usah mencari buktinya ya, ibu hanya ingin menjelaskan ke kalian aja bahwa itu penyelesaiannya. 16 x pangkat 2 min 9 sama dengan 0. 16 x-nya kita masukkan salah satu, misalnya ibu minta min 3 per 4. Karena dia pangkat 2 berarti kita pangkat 2. Min 9 sama dengan 0. 16 min 3 pangkat 2 itu 9. Kalau perpangkatan atas dipangkatkan, bawah juga dipangkatkan ya. 4 pangkat 2 16 dikurang 9 sama dengan 0. Karena ini perkalian, ini bisa ibu coret. Jadi sisanya apa? 9 dikurang 9 sama dengan 0. Benar kan hasilnya dengan 0? Nah, ini merupakan akar atau penyelesaian. Jadi caranya seperti itu. Lanjut ke nomor 2, yaitu bentuk AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Bentuk kuadrat tak lengkap. Contohnya atau caranya dapat diselesaikan dengan mengubah menjadi X dalam kurung itu dikali ya, dikali AX ditambah B sama dengan 0. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 6x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Sebelumnya kita harus tahu dulu 6x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. A-nya adalah, ingat A yang di depan X pangkat 2 yaitu 6. B-nya angka yang di depan X yaitu 5. Dan C adalah 0. Nah, kemudian kita ubah menjadi X. AX ditambah B sama dengan 0. X-nya tetap. A-nya kita masukin berapa? A-nya 6X ditambah B-nya masukin 5. Sama dengan 0. Jadi seperti ini ya. X, AX tambah B sama dengan 0. Kita ubah menjadi X dalam kurung 6X tambah 5 sama dengan 0. Ini untuk X1. Ini untuk X2. X sama dengan 0 untuk X1. Berarti udah nggak usah dicari lagi. Selanjutnya untuk X2. 6X tambah 5 sama dengan 0. Sama caranya kayak tadi. Kita pindahkan yang bukan 0 ke sebelah kanan. 6x sama dengan 0 karena dia plus pindah menjadi min 5. 6x sama dengan min 5, x-nya min 5 dibagi angka di depan x yaitu 6. Jadi ini x2-nya. X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan min 5 per 6. Jadi ini akar-akar atau penyelesaiannya. Sedangkan yang ditanya apa? Yang ditanya adalah himpunan penyelesaian. Berarti untuk himpunan penyelesaian kalian buat menjadi himpunan. HP sama dengan, kalau himpunan selalu dimulai dari kurung kurawal. Kita daftarkan anggotanya 0, min 5 per 6. Mulai dari yang terkecil yaitu min 5 per 6. Kemudian 0. Jadi ini jawabannya. Jadi tergantung yang ditanyanya. Kalau yang ditanyanya himpunan penyelesaian, kalian bisa menjawab seperti ini. Kalau misalnya yang ditanya akar-akar atau penyelesaian, cukup seperti ini ya. Lanjut bentuk yang ketiga yaitu bentuk kuadrat, persamaan kuadrat lengkap, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Caranya, kalian harus tentukan dulu dua bilangan, misalnya M dan N, di mana M kalau ditambahin N itu hasilnya B. B itu dari mana? B itu dari persamaan kuadrat ini. Dan M kalau dikalikan N hasilnya AC. A dikali C. A-nya yang di sini, C-nya yang di sini. Nah, kalau sudah dapat, kalian ubah bentuknya menjadi seperti ini. Dalam kurung X plus M per A dikali dalam kurung X plus N per A sama dengan 0. Langsung saja kita ke contoh. Tentukan akar-akar persamaan. 3X pangkat 2 ditambah 7X dikurang 6 sama dengan 0.
Sebelumnya kita cari dulu 3x pangkat 2 ditambah 7x min 6 sama dengan 0. Selalu kita cari A-nya berapa. A-nya di depan x pangkat 2 yaitu 3. B itu yang di depan x yaitu 7. C itu yang sendirian tidak ada hurufnya yaitu min 6. Udah dapat A, B, dan C. Selanjutnya kita cari M tambah N tadi ngomongnya apa? M tambah N itu hasilnya B. B itu adalah 7. Kemudian M dikali N hasilnya adalah A kali C. A kali C 3 kali min 6 sama dengan berapa? Min 18. Jadi kita harus cari dua bilangan. Misalnya M dan N tidak ibu tuliskan, hasilnya 7. Kalau dikalikan M dan N-nya itu min 18. Patokannya apa? Kamu cari yang perkalian ini, min 18. Min 18 kalian cari perkaliannya. Min 18 itu adalah karena dia negatif berarti salah satu pasti ada yang negatif. Perkalian 2 dan 9. 2 kali 9 18. Karena dia negatif berarti ada yang negatif. Misalnya min 2 kali 9 min 18. Kemudian ibu ubah 2 kali min 9 hasilnya min 18. Kemudian ada lagi 3 dikali min 6. Kemudian ibu balik min 3 dengan 6. Kenapa? Karena dia hasilnya negatif. Nah, udah dapat kita. Ada lagi nggak perkaliannya? Ada ya. 1 dengan min 18. Kemudian min 1 dengan 18. Ini kalau dikalikan hasilnya pasti min 18. Sudah dapat. Nah, sekarang kita cari kalau ditambahkan hasilnya 7 atau bukan. Kita tambahkan. Nah, kita cari satu-satu. Min 2 ditambah 9. Hasilnya berapa? Kalian mengutang 2. Kemudian kamu punya uang 9. Berarti sisa uang kalian untuk setelah bayar hutang yaitu 7. Sudah ketemu. B-nya berapa? 7. Kalau sudah ketemu ya udah, berarti ini bilangannya min 2 dan 9. Min 2 tambah 9 hasilnya 7. Min 2 kali 9 hasilnya min 18. Sudah diketemui. Berarti angkanya min 2 dan 9. Kalau udah ketemu angkanya min 2 dengan 9, caranya gimana? Ubah ke dalam bentuk X ditambah M per A. X plus N per A sama dengan 0. Terserah kalian mau M-nya min 2 atau N-nya 9 atau sebaliknya. Kita masukkan X ditambah M-nya misalnya ibu maunya min 2. Berarti kalian tidak usah lagi nulis tambah. Langsung saja. X min 2 per A-nya berapa? A-nya 3. Dikali X ditambah N-nya berarti kalau sudah min 2 berarti sisanya 9 per A-nya adalah 3 sama dengan 0. Sekarang yang pecahan ini kita cari hasilnya. X min 2 per 3 itu tidak bisa min 2 per 3. 2 bagi 3 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa 3-nya naik ke X. 3X min karena dia sudah naik ke X berarti tinggal sisa 2. Jadi diperhatikan ya. Kalau misalnya dia tidak dibagi, angka yang di bawahnya boleh naiknya ke X menjadi 3X min 2. Kemudian kalau yang ini X ditambah 9 bagi 3. Karena 9 bisa dibagi 3 berarti tidak ada yang naik. Berarti hasilnya plus 3 sama dengan 0. Ini untuk X1. Ini untuk X2 sama dengan 0. Untuk X1 3X min 2 sama dengan 0. Untuk X2 X plus 3 sama dengan 0. Caranya sama seperti tadi. 3X sama dengan 0. Karena min 2 dia di sebelah kiri, kita pindahkan sebelah kanan menjadi plus 2. 3X sama dengan 2. Karena kita mencari X1 nya saja berarti 2 per 3.
Kemudian untuk X plus 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 plus 3-nya pindah menjadi min 3. X sama dengan min 3. Ini X2. Jadi diperoleh X1 sama dengan 2 per 3. 2 per 3. X2-nya sama dengan min 3. Jadi diketahui akar-akarnya adalah X1 sama dengan 2 per 3 dan X2 sama dengan min 3. Ya, itu jadi cara memfaktorkan untuk 3 bentuk persamaan kuadrat tadi. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Adapun kalau misalnya kalian kurang paham, dapat menanyakan kepada ibu. Selanjutnya kalian dapat mengerjakan tugas yang ibu berikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.